Suhu kasihan banget deh. Kelas banget mukanya ya. Beda banget sama penampilannya yang dulu. Kenapa? Sekarang buluk Suhu tuh. Dulu kan gagah, ganteng, bersih, wangi. Ih, nggak tega ngeliatnya kalau sekarang. Kasian banget Suhu. Biarin aja Pedro. Biarin aja. Kok ya gitu sih ngomongnya? Kasian tau Nyong. Tadi Ai kasih duit aja tuh dia. Soalnya HP-nya, dompetnya hilang. Aduh, Pedro ngapain sih kamu ngasih Masaka uang? Kalau kamu mau sedekah ya boleh, tapi banyak orang yang lebih membutuhkan. Nggak ke Masaka juga. Kamu tuh beneran deh ah. Yu lagi kenapa nih? Kenapa? Yu kan nggak begini orangnya. Emang gimana? Yang Ai tahu Yu tuh penuh perhatian, penuh kasih sayang. Kok nggak bisa-bisanya ngomong kayak gitu ke Suhu lagi? Ya aku sih kasihan. Tapi ya biarin aja, biar dia tahu kalau karma itu lebih kejam adanya tuh. Oh, satu lagi sekalian, kamu tuh juga jangan suka main cewek, main perempuan. Nanti kamu kena karma seperti Masaka. Jahat ih. Bukan masalah jahatnya, masalah hasil dari perbuatannya. Gak bakal selesai kalau ngomong sama kamu. Kamu kenapa sih? Kayaknya lagi senang banget gitu. Ya aku senang sayang karena sekarang Tante Devi itu jadi bos aku. Jadi Tante Devi juga sekalian jadi bosnya Selin. Jadi sekarang Selin itu udah nggak bisa semena-mena di kantor. Makanya aku happy banget. Wah, bagus lah. Biar di sana ada CCTV dan juga bisa laporan langsung ke Ariana, ya kan? Pasaka tuh sayang. Aisyah. Mau nanya sesuatu sih sama dia. Pasaka? Cok, Sil. Kok ada di sini? Iya Pak, tadi kita kebetulan lewat ya sayang. Ya. Pasaka, Sisil boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Kemarin Pasaka datang ya ke pesta Kusuma Group? Selamat siang Bu Wiryo. Siap. Terima kasih loh Bu, sudah mau meluangkan waktu Ibu untuk datang ke klinik Maria. Mari saya antarkan ke ruangan treatment Bu. Rencana apa lagi yang kamu rencanakan untuk saya? Ibu jangan negatif thinking. Saya mengundang Ibu karena saya cuma mau menunjukkan aja kalau ada tempat treatment yang baru dengan treatment yang baru juga dan desain semuanya itu adalah pemikiran saya. Karena saya juga mau menunjukkan ke Ibu. Selin, saya tahu klinik ini bukan punya kamu, tapi punya Ariana. Kamu sangat terobsesi, tapi kamu tuh salah langkah. Membanggakan sesuatu yang bukan milik kamu, memalukan sekali. Mari, saya antar Bu. Alah, udahlah Sak, lo gak usah bohong sama gue. Kemarin tuh itu lu kan yang datang ke sana. Sayang. Ya. Aku angkat telepon dulu ya sebentar ya. Ya. Sak, udah deh, lu ngaku aja deh sama gue. Kemarin tuh yang datang ke acara itu tuh lu kan?
Lo tahu acara itu cuma dari gue, Sak. Jadi tuh udah lo gak usah ngelak lagi deh, lo ngaku aja. Lagian juga kalau gue datang pun bukan urusan lo, Cok. Lo nggak rugi apa-apa juga kalau gue datang kan. Itu Cok. Sak. Gini ya. Gue tahu lo sekarang lagi pengangguran, lo gak ada kerjaan, lo pasti gak punya uang kan? Ya, ini gue ada sedikit rezeki, mudah-mudahan ini... Ya, mungkin ini bisa cukup lah buat lo. Oke? Flash gue, Cok. Kok bisa ada sama lo? Ibu, kita tunggu sebentar ya Bu ya. Pegawai saya lagi menyiapkan semuanya. Oke. Saya tahu sih Bu Wiril, kenapa Ibu berperilaku seperti tadi. Karena memang Ibu benar-benar tidak suka sama saya. Kamu kan sudah tahu jawabannya. Kenapa sih harus bertanya lagi? Enggak kok Bu, saya nggak bertanya. Saya cuma sedikit heran. Karena Bu Wiril bisa berlaku seperti itu. Bohong terhadap anak Ibu sendiri. Tapi suatu saat saya yakin sih Bu. Dante pasti akan tahu kebenarannya. Dan dia akan percaya lagi sama saya. Apapun yang akan kamu lakukan, saya tidak akan tinggal diam. Karena sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengizinkan kamu ada hubungan lagi dengan anak saya Dante. Mbak, gimana sudah siap semua? Sudah siap, Bu Selin? Sepertinya Ibu membutuhkan perawatan kayaknya nggak cuma wajah dan tubuh sih Bu. Sepertinya rambut Ibu juga perlu dinutrisi. Aku harus ambil sampel rambutnya Bu Wiryo. Boleh saya pegang Bu rambutnya? Jangan menyentuh rambut saya sembarangan ya. Itu namanya tidak sopan. Saya tidak mau dilayanin sama kamu. Biarkan karyawan ini aja yang melayanin saya. Mbak, silakan. Mari silakan duduk. Aduh, kenapa bisa jatuh gitu sih plastisnya? Oh ini flash disk lo? Punya gue. Ya, gue nggak tahu ini punya siapa. Jadi waktu itu gue dapat ini di tempat print dan nggak tahu punya siapa. Akhirnya gue simpan aja. Ini dari kapan, Cok, sama lo? Lagian juga isinya ini kan CV gue buat nyari kerjaan. Ya nggak mungkin lah gue periksa-periksa file lo, nggak sopan. Anyway itu bandul liontinnya boleh juga tuh. Lumayan kalau gue kasih ke Sisil. Mau dong gue belinya di mana? Adalah ceritanya panjang, Cok. Cok, ini serius buat gue. Ya, Mungkin nggak berarti sama lo, tapi berarti banget buat gue, Cok. Gue doain lo banyak rezeki, Cok. Ya, thank you, Shak. Thank you, bro. Sayang, Ya? Saka mana? Saka udah pergi, sayang. Oh, Kenapa? Kamu tadi teleponan sama siapa? sama saudara aku. Dia bilang aku harus ke rumahnya dia soalnya mau ngambil sesuatu gitu. Oh, Kamu anterin aku boleh? boleh dong, sayang. Yuk. Nah, ini sebelum makan, coba dong Mami cerita dulu ke Papi. Bagaimana kesan Mami di hari pertama bisa bekerja di Aryana Group? Mesti Mami jawab memangnya, Pi.
Ya pastinya lancar dong Papi. Papi ini kayaknya masih meragukan sekali deh kemampuan Mami. Bukan ragu, tapi Papi denger ini, Papi bersyukur. Senang Papi, berarti segala sesuatunya lancar. Terima kasih Papi ganteng, pujian Mami. Kalau Mami pikir-pikir ya Pi, harusnya Mami tuh dari dulu memang minta sama Ariana untuk kerja di kantornya dia. Kan jadi Mami nggak perlu tuh minta-minta kerjaan sama Papi, bujuk-bujuk, ngemis-ngemis. Yang sampai detik ini pun Mami nggak dikasih kesempatan kerja tuh di kantornya Papi. Kalau Papi melihatnya, inilah rezeki Mami. Jadi Mami sudah berjodoh bekerja di Ariana Glow. Meskipun agak terlambat. Syukuri sayang. Oke, Mami bersyukur sekali. Oh ya Pi, tadi itu kan kita sempet gak sengaja ketemuan sama Saka. Jujur aja sih, Mami gak nyangka akan sedramatis itu sekarang kehidupan dia. Jadi kayak orang susah, lusuh, gak keurus. Kasian, tapi senang juga ngeliat dia kayak gitu. Papi juga ada dengar kabar dari beberapa teman kolega bisnis Papi. Mereka kasih kabar kalau Saka tuh sudah berusaha minta kerjaan, mencari kerjaan, melamar ke mereka. Tapi mereka seperti yang Papi minta untuk memblacklist Saka dan ditolak. Sejujurnya di sini hati Papi berat, Mami. Papi tahu itu salah. Tapi Papi berharap ada pelajaran untuk Saka. Oh ya, betul. Tindakan Papi itu betul banget. Laki-laki macam Saka itu memang harus dikasih pelajaran Papi biar dia tahu rasa. Gimana rasanya sakit, gimana rasanya susah dalam kehidupan. Ya, sudahlah, Mi. Papi berharap Saka di sini akan mendapatkan pelajaran, pengalaman, dan dia lebih lagi introspeksi diri dia. Itu yang Papi mau. Di situ dia bisa melihat bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan kalau dari bawah, tanpa bantuan seseorang. Iya, Pi. Benar. Bentar ya, Bu. Pasti sebentar lagi gue bisa buktiin kalau Saka itu beneran anaknya Bu Wiryu. Kamu lagi ngapain sih kesini? Enggak Bu, saya cuma lagi mau cek aja kalau treatment rambut untuk ibu ini benar dilakukannya, gitu. Ganggu aja. Udah sana pergi, panggilin aja karyawan lain buat melayanin saya. Baik Bu, saya permisi. Ganggu aja. Ya, gue gak bisa ngomong apa-apa, Besti. Gue cuma bisa bilang lo pikirin baik-baik, pikirin matang-matang karena pernikahan itu bukan sebuah permainan. Jangan sampai lo nyesel, jangan sampai lo ngambil keputusan yang salah. Ya. Tapi gue ngerasa kalau gue tuh yakin aja gitu sama Anwar. Dan karena menurut gue kayak gue ngerasa ada sifat dia tuh yang gak gue temuin di cowok lain termasuk Tommy. Kalau lo emang yakin sama keputusan lo, gue akan dukung lo selalu. Yang penting lo bahagia. Makasih ya Rin.
Lo emang sahabat gue yang paling bisa gue andalin. Lo juga. Rin, gue langsung ke kafe sekarang nggak apa-apa ya? Takutnya Tommy sama Bona nungguin soalnya. Oke, hati-hati ya. Thank you ya Rin. Bye. Bye, Bes. Hai Mbak Riri. Hai Rin. Gimana kabarnya Mbak? Aku dengar katanya Mbak Riri kemarin sempat masuk rumah sakit ya. Aku baik-baik aja, Karen. Baik-baik aja. Mbak Riri, aku nggak tahu harus ngomong gimana sama Mbak Riri, tapi semoga Mbak Riri nggak salah paham tentang hubungan aku sama Galvin. Harus ribuan kali aku ngomong sama Mbak Riri kalau aku dan Galvin itu nggak lebih dari sekedar teman. Dan akan terus seperti itu, Mbak. Kalau memang kamu hanya menganggap Mas Galvin seorang teman, berarti memang kesalahannya pada suamiku, Rin, yang belum bisa lupa sama kamu. Dan kalau memang benar kamu menghargai perasaanku sebagai seorang perempuan dan seorang istri, please, Rin, aku mohon, kamu jauhin Mas Galvin. Oke, Mbak. Aku janji aku bakal jauhin Galvin. Makasih ya. Sama-sama. Sayang, makasih ya udah nganterin aku. Ya sayang. Kamu semangat ya kerjanya? Ya. Udah aku cabut dulu ya. Oke. Bye. Hai, Bu. Hai. Itu tadi Coki. Kamu masih sama Coki? Bukannya kamu lagi berantem sama dia? Iya, sekarang udah baikan, Bu. Ya? Saya heran sih sama kamu. Ya, saya emang kayak gitu Bu orangnya. Asalkan dikomunikasikan dengan benar, masalah pasti cepat selesai. Apalagi justru anaknya sukanya yang satu-satu. Nggak suka yang lama-lama gitu kalau ada masalah. Ya, bagus. Yaudah, masuk yuk. Yuk. Tom. Saka. Sak. Gue seneng banget lu udah bebas sekarang, Sak. Lu nggak apa-apa kan? Hah? Sak. Lu nggak apa-apa kan? Apa sih? Ya kita seneng akhirnya lu udah keluar, Sak. Keluar apaan? Kita tuh khawatir banget sama lo, Sak. Gue tahu hidup lo sekarang lagi susah banget, Sak. Tapi please lo jangan ngelakuin yang aneh-aneh, ya. Kita ini sahabatan, Sak. Kalau lo ada apa-apa lo bisa ngomong. Iya, Sak. Lo kalau mau pinjam duit lo bilang. Tapi lo jangan ngelakuin hal konyol kayak kemarin lagi. Hal konyol apa sih, Bon? Tom, coba kalian bisa jelasin nggak ini ada apa? Lo kemarin ketangkep polisi kan? Tangkap polisi? Enggak. Iya. Lo ketangkep polisi, makanya tadi pagi waktu pas kita telepon ke HP lo untuk nyariin lo karena nggak ada kabar, yang jawab polisi, iya kan? Astaga, Bon, Tom, handphone gue, dompet gue tuh hilang. Gue nggak tahu dicuri, nggak tahu emang jatuh, gue hilang aja nggak ada sama gue. Misi Mbak Sisil. Ya. Mau ketemu sama Bu Ariana. Oke. Misi Bu. Ya. Tadi ada yang ngasih undangan buat Ibu. Undangan? Iya. Makasih ya. Sama-sama Bu. Thank you ya. Iya. Undangan apaan tuh, Bu?
Saya sampai lupa. Hari ini hari anniversary saya sama Mas Saka. Terus dikasih undangan sama resto yang biasa kita datang. Oh, Sisil baru tahu. Ternyata ada ya, Bu. Resto yang kasih undangan anniversary walaupun customer-nya nggak ngadain acara di sana. Ya saya juga nggak tahu, mungkin karena setiap tahun selalu di sana kali ya. Terus, Ibu mau datang? Menurut kamu? Ya nggak mungkin datang nggak sih, Bu? Ya, itu kamu tahu jawabannya.